Artinya diantaranya adalah dengan cara kita melaporkan bahkan beberapa perusahaan e-commerce ke Barreskrim. Akhirnya kemudian ya yang saya bilang tadi bahwa karena dia punya perlindungan safe harbor policy, mereka dianggap tidak punya kausalitas untuk dipersalahkan secara hukum karena dianggap sebagai platform penyedia. Nah, fenomena ini kemudian juga akhirnya timbul permasalahan sampai terjadi tuntutan hukum. Bahkan di antara APRI dengan media itu sempat juga. Karena memang kita laporkan dulu ke Barreskrim, terus kemudian karena prinsipnya ada penyelesaian secara damai, dibuatlah MOU untuk penyelesaian bahwa pihak media yang mengakomodir bahwa terkait dengan marketplace, mereka bersedia untuk men-take down. Hanya sebatas itu. Mereka merasa punya kekebalan menurut surat edaran Kementerian Kominfo bahwa mereka tidak bisa dituntut karena dia hanya penyelenggara B2B, dia hanya penyelenggara, platform penyelenggara, penyedia untuk kemudian orang terjadi jual beli di situ, sehingga dikenal dengan safe harbor policy. Mereka tidak bisa disalahkan dalam hal ini, hukumnya masih seperti itu, sehingga apa? Pihak kita dilema, pihak perusahaan MLM merasa dilema, menuntut marketplace tidak bisa, menuntut orang yang menjual dengan cutting price juga sulit karena mereka kadang-kadang menggunakan identitas yang tidak jelas. Jadi kalau kita pelapor nih, perusahaan penjual langsung kita melaporkan, bisa dilapor balik. Anda yang harus bisa memastikan untuk kemudian mitra usahanya tidak menjual di online marketplace. Ini kan sebetulnya kalau menurut saya ya, ada yang tidak berimbang. Seharusnya memang ada klausul yang menyatakan bahwa yang namanya perbuatan pidana atau pelanggaran perdata sekalipun, ya siapa berbuat apa. Kalau misalnya perusahaan penjual langsung yang tidak salah, ya jangan dibebankan ke situ. Karena semuanya uncontrol. Kalau kita bicara mitra usaha itu independen, bukan hubungan seperti ketenagakerjaan. Kalau ketenagakerjaan ada yang namanya kesalahan yang dibuat oleh karyawan bisa menjadi kesalahan daripada perusahaan. Kalau ini independen, jadi sifat dari mitra usaha adalah tersendiri, dia tidak lekat dengan perusahaan penjual langsung. Itulah makanya saya berpikir untuk kemudian menemukan satu gagasan di mana nantinya ini kalau bisa aturannya dirubah, ya, karena semuanya based on regulation ya. Cuma untuk mengantisipasi saat ini, memang sebelumnya itu sudah banyak effort yang dilakukan oleh asosiasi ya. Artinya diantaranya adalah dengan cara kita melaporkan bahkan beberapa perusahaan e-commerce ke Barreskrim. Akhirnya kemudian ya yang saya bilang tadi bahwa karena dia punya perlindungan safe harbor policy, mereka dianggap tidak punya kausalitas untuk dipersalahkan secara hukum karena dianggap sebagai platform penyedia. Nah, safe harbor policy ini berlaku bukan cuma di Indonesia, tapi itu sudah terkait dengan konvensi internasional. Makanya di kita keluar surat edaran Kominfo itu mengakomodir itu, bahkan sudah ada PP-nya sekarang tentang PMSE, ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Hanya memang sebetulnya di situ ada yang namanya tentang batasan tanggung jawab ya terhadap marketplace itu ya. Cuma terkait dengan tanggung jawab hukum belum clear sampai saat ini, sehingga pada saat kita laporkan pidana itu memang hanya untuk mengundang mereka yang tujuannya nanti bisa berdiskusi dengan kita, dan itu sudah dilakukan. Bahkan dari mereka sudah melakukan upaya untuk kemudian men-take down segala macam ya. Cuma memang dia juga menyampaikan bahwa kendalanya adalah tidak mudah untuk kemudian misalkan menemukan satu keyword atau dan segala macam itu untuk kemudian pasti bahwa itu bisa 100% habis.
karena sangat banyak. Mereka bisa merubah inisial apa dan segala macam, sehingga kita susah melacaknya. Makanya kemudian dari pihak kami diminta juga untuk menyampaikan anggota-anggota yang memang member yang memang menemukan bukti itu untuk menampilkan list daftar produknya. Bahkan dari Kemendak kalau tidak salah dari pertemuan yang sudah lalu ya, itu juga meminta kita untuk menyampaikan list yang memang produk-produk itu dijual secara multi level. Jadi upayanya sudah sampai ke sana, cuma memang tidak akan 100% tuntas. Oleh karenanya saya sebagai praktisi dan kemudian akademisi berharap bahwa suatu ketika kita harus punya satu regulasi yang kuat untuk kemudian melindungi perusahaan multi level ini, paling tidak membuka ruang bahwa kita juga bisa berjualan di e-commerce, sehingga nanti kita punya saluran yang secara khusus walaupun memang berbeda dengan distribusi yang tidak langsung.